Para penonton di sini tidak asing lagi jika mendengar kata bom nuklir. Ya, bom yang memiliki daya ledak yang sangat besar. Pada video ini, kita akan membahas tentang kisah penemu bom hidrogen. Edward Teller. Dia dikenal sebagai seorang fisikawan yang terkenal dari Amerika yang merupakan keturunan Yahudi. Pada video kali ini, saya akan menyebutnya sebagai Bang Ede, agar mudah disebutkan. Bang Ede adalah salah satu ilmuwan yang memiliki jasa di bidang fisika. Ia adalah sosok penting dari penemuan bom hidrogen atau yang kita kenal sebagai bom nuklir yang memiliki daya ledak terkuat sepanjang sejarah. Bang Ede lahir di Hongaria, tepatnya di Budapest, pada tanggal 15 Januari 1908. Ia merupakan anak dari pasangan Mixa Teller dan Ilona. Seperti halnya Albert Einstein, Ede juga berbicara sangat lambat ketika kecil. Walaupun kemampuan berbicaranya sangat lambat, namun ia sangat menyukai perhitungan. Eits, bukan perhitungan soal uang. Maksudnya, perhitungan tentang matematik. Ede meninggalkan tanah kelahirannya di Hongaria pada tahun 1926 karena perlakuan diskriminatif pada kala itu di bawah rejim Miklos Horthy. Ia bersama keluarganya pindah ke Jerman. Dalam biografi diketahui bahwa Ede ketika masih muda mengalami kecelakaan di mana kaki kanannya terputus di Munich, Jerman. Di sini ia harus memakai kaki palsu dan menderita kepincangan sepanjang hidupnya. Pada background pendidikan, Ede menyelesaikan pendidikan di jurusan Teknik Kimia Karlsruhe University, Jerman. Pada tahun 1930, ia memperoleh gelar PhD dalam ilmu fisika di Leipzig University. Disertasi Ede membahas tentang mekanika kuantum dan ion molekul hidrogen. Setelah Adolf Hitler menjadi kanselir Jerman pada bulan Januari 1933, Jerman menjadi tidak aman untuk orang-orang keturunan Yahudi. Ede kemudian keluar dari Jerman melalui bantuan dari Komite Penyelamatan Internasional. Ede diketahui menetap sebentar di Inggris dan pindah selama 1 tahun ke Copenhagen, Denmark. Pada bulan Februari 1934, Ede menikahi pacarnya bernama Augusta Maria. Setelah itu, ia kembali ke Inggris pada bulan September 1934. Istri Ede ingin pindah ke Amerika Serikat. Kesempatan datang pada tahun 1935. Ketika itu, atas bantuan dari Josh Gamow, Ede diundang ke Amerika Serikat untuk menjadi profesor fisika di George Washington University. Akhirnya, Ede dan istrinya menjadi warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi pada 6 Maret 1941. Ketika Perang Dunia II dimulai, Ede ingin berkontribusi dalam perang tersebut. Atas saran dari ahli aerodinamika terkenal dari Caltech dan sesama warga Hungaria lainnya, yakni Theodor von Karman, Ede berkolaborasi dengan temannya Hans Bethe mengembangkan teori propagasi gelombang kejut. Pada tahun-tahun berikutnya, penjelasan mereka tentang perilaku gas di balik gelombang semacam itu terbukti bermanfaat bagi ilmuwan yang sedang mempelajari tentang peluru kendali atau rudal. Ede sudah bekerja di proyek Manhattan
Selatan di Los Alamos, New Mexico, 1943 sampai 1946. Proyek tersebut sukses mengupayakan pengembangan bom atom. Bom-bom itu kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang hingga hari ini belum ada lagi bom nuklir yang digunakan manusia setelah itu. Eddie bekerja sebagai ahli fisika di Los Alamos Scientific Laboratory selama Perang Dunia II. Eddie juga membantu pembentukan laboratorium yang diarahkan selama lebih dari 2 tahun pada tahun 1950-an. Lalu menjadi asisten direktur fisika sampai pensiun pada 1977. Pada 1941, sebelum bom atom pertama lahir, ilmuwan sejawatnya Enrico Fermi berpendapat bahwa fusi nuklir bisa lebih dahsyat. Karya berikutnya Ede mengembangkan bom atom hidrogen atau bom nuklir yang kemudian lekat dengan identitas dirinya sebagai penemu bom hidrogen. Peran utamanya dalam pengembangan senjata termonuklir atau bom hidrogen sangat terkenal. Namun, dia juga membuat kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan mengenai rudal pertahanan. Ide itu dikembangkan oleh Ede. Dia melanjutkan membuat bom seperti itu sehingga berhasil mendapatkan gelar Bapak Bom Hidrogen. Namun kabarnya dia membenci istilah tersebut. Bom hidrogen berkekuatan megaton atau sejuta ton pertama diledakkan pada 1952. Meski belum ada satupun yang digunakan dalam perang. Sebagai bandingan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki hanya seberat belasan kiloton. To go and Ede menerima banyak penghargaan dalam karirnya yang panjang, termasuk Albert Einstein Award, Enrico Fermi Award, dan Medali Ilmu Pengetahuan Nasional. Pria kelahiran Budapest, Hungaria, juga mendapatkan penghargaan Medali Kebebasan Presiden, penghargaan tertinggi di Amerika Serikat. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia banyak dikenal untuk anjuran solusi teknologinya yang kontroversial pada masalah sipil dan militer, termasuk rencana penggalian pelabuhan buatan di Alaska menggunakan bahan peledak termonuklir. Pakar itu menyerah akibat stroke yang menyerangnya beberapa hari lalu. Ede meninggal tanggal 9 September 2003 dalam usia 95 tahun di rumahnya di kampus Universitas Stanford, California. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video kali ini tentang kisah si penemu bom hidrogen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.